Demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja dikhawatirkan menjadi klaster baru kasus COVID-19 di tanah air. Ikatan Dokter Indonesia pun meminta pendemo yang mengalami gejala COVID-19 untuk segera memeriksakan diri. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan buruh yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah berpotensi timbulkan klaster baru COVID-19. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, 27 demonstran yang ditangkap hasil rapid testnya reaktif dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk menjalani swab test dan isolasi. Sementara itu, Ketua Tim Mitigasi PBID Adib Kumaydi memaparkan bahwa aksi massa sangat berpotensi timbulkan penularan COVID-19. Tidak hanya mengabaikan jarak fisik atau tidak melakukan physical distancing, tapi juga sebagian juga tidak menggunakan masker dengan baik gitu. Kemudian juga ditambah dengan aktivitas-aktivitas yang menyampaikan pendapat dengan seruan, nyanyian, teriakan dari beberapa peserta demonstrasi tersebut juga berpotensi mengeluarkan droplet yang akan bisa menularkan virus tersebut. Nah, pada saat kemudian salah satu di antara mereka peserta itu ada yang sudah memang positif, ya tentunya dengan status OTG atau asymptomatic carrier, maka ini bisa menjadi sebuah proses transmisi atau penularan daripada COVID. Ditambah juga banyaknya kemungkinan peserta demonstrasi yang datang dari kota atau wilayah yang berbeda, yang jika terinfeksi mereka juga akhirnya dapat menyebarkan virus itu pada saat kembali ke komunitasnya. Menurut Adib, pendataan pendemo yang terpapar menjadi sulit karena banyaknya pendemo yang datang dari berbagai wilayah. Pendemo diminta untuk memeriksakan diri jika usai berdemo merasakan gejala-gejala COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Pers mengutuk aksi kekerasan terhadap wartawan oleh oknum aparat keamanan saat meliput unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi diminta memberikan penjelasan resmi atas dugaan perusakan dan kekerasan kepada insan media. Dewan Pers mengutuk aksi kekerasan yang diterima beberapa jurnalis oleh oknum aparat keamanan saat meliput unjuk rasa buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi diminta memberikan penjelasan resmi atas perusakan dan kekerasan kepada insan media. Dewan Pers juga meminta polisi segera melepaskan para wartawan jika ada yang masih ditahan, serta meminta setiap perusahaan pers yang karyawannya menjadi korban memastikan keselamatan karyawannya. Ada 4 wartawan yang menjadi korban kekerasan saat meliput aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 8 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 menyebutkan, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum saat bertugas. Selain di Jakarta, 2 wartawan yang meliput aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Tarakan juga menjadi korban penembakan air dari Polres Tarakan. Dari video yang diunggah di media sosial, 2 wartawan terkena tembakan air dari mobil water cannon sehingga terjatuh dari pagar gedung DPRD Tarakan setinggi 2,5 meter. Akibatnya, reporter TVRI Arif Rusman dan radar Tarakan Irfansyah terluka cukup serius. Bahkan kamera foto dan video yang dibekali dari kantornya rusak. PWI Kaltara dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Kaltara menyomasi Kapolres Tarakan AKBP Filol Praja Artadira. Nanti insya Allah untuk biaya pengobatan dan sebagainya bisa kami bertanggung jawab ini ya. Kemudian untuk peralatan dan sebagainya, insya Allah juga nanti kami akan meninggal. Sementara Kapolres Tarakan akan memeriksa secara internal operator mobil water cannon menyemprot wartawan apakah ada kesengajaan atau tidak. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, siang ini para buruh kembali berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kita akan langsung menuju ke kawasan Patung Kuda bersama Vito Erlangga. Vito, bagaimana situasi unjuk rasa siang hari ini? Ada berapa peserta yang mengikuti aksi unjuk rasa? Ya, baik Stefani dan Wilson, dapat kami laporkan sampai saat ini ratusan buruh masih melakukan unjuk rasa tepatnya di depan gedung Sabta Pesona begitu di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda bahwa saat ini sendiri buruh masih bersama dengan petugas kepolisian masih melakukan istirahat begitu untuk ibadah sholat zuhur. Sebelumnya ratusan massa buruh yang berasal dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ini sebelumnya melakukan orasi di depan gedung Sabta Pesona di Jalan Medan Merdeka, dan seperti yang Anda lihat saat ini beberapa mobil komando juga masih bersiaga begitu di depan gedung Sabta Pesona. Ratusan massa buruh ini mendesak kepada petugas kepolisian untuk diizinkan melakukan unjuk rasa di depan istana. Namun tadi berdasarkan pengamatan kami, para buruh ini sempat ditahan begitu oleh petugas kepolisian dengan menggunakan pagar besi. Hal ini dikarenakan memang kondisi yang belum memungkinkan untuk melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara. Dan untuk tuntutan dari para kaum buruh ini sendiri pada aksi demonstrasi kali ini masih seputar terkait penolakannya atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru-baru ini disahkan oleh DPR RI. Pihak kaum buruh sendiri menilai bahwa disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan ini sangatlah mendegradasi hak-hak dasar kaum buruh jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Beberapa isu yang disoroti oleh para demonstran sendiri adalah mengenai terkait dengan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan PKWT atau kontrak kerja, sistem kontrak kerja yang semakin luas begitu. Selain itu juga sistem outsourcing yang juga diperluas dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu juga adanya pengurangan pengupahan begitu, dan selain itu juga penurunan besaran pesangon, yang mana dari poin-poin inilah yang dikhawatirkan oleh para kaum buruh. Tadi kami juga sempat berbincang dengan Ketua KSBSI, Eli Rosita Silaban, mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya sendiri belum mendapatkan file resmi atau draft resmi dari Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga membuat kesimpang siuran di tengah kaum buruh. Hal ini tadi juga Ketua KSBSI menghimbau kepada kaum buruh untuk tidak terprovokasi dengan adanya hoax ataupun bentuk-bentuk provokasi lainnya. Selain itu juga dari Ketua KSBSI juga mengatakan bahwa aksi ini akan terus dilakukan dari tanggal 12 Oktober hingga tanggal 16 Oktober, yang mana dalam aksi ini massa buruh menuntut begitu, meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera menerbitkan peraturan pengganti undang-undang. Kembali ke Anda.